Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Khairunisa Aisyah Sabrina dari kelas 6C dengan MPM 127, mahasiswi Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Inovasi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Dadang Rahman Munandar, MPD. Diharapkan waktunya 15 menit ke depan untuk menonton video ini. Selamat menyaksikan. Dalam video kali ini yang akan dibahas ada 5 poin. Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran, yang kedua ada model pembelajaran, yang ketiga ada kegiatan pembelajaran, yang keempat ada memahami relasi, dan yang kelima ada memahami fungsi, di mana memahami relasi dan fungsi ini nantinya akan memberikan suatu masalah dalam bentuk video. Setelah menonton video ini dan juga melakukan pembelajaran di kelas, itu ada tujuannya, di mana akan dilihat apakah ada ketercapaian atau tidak, yaitu tujuannya peserta didik mampu menjelaskan definisi relasi dan fungsi dari suatu masalah, kemudian menerapkan suatu relasi dan fungsi dalam berbagai bentuk representasi, yaitu kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Membedakan relasi yang merupakan fungsi atau bukan merupakan fungsi. Dan terakhir, menganalisis masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Selanjutnya, ada model pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan dalam video ini adalah Discovery Learning. Discovery Learning itu adalah pembelajaran yang memberikan kesempatan pada siswa untuk mencari tahu suatu permasalahan berdasarkan pengamatannya sendiri, sehingga siswa memiliki pengetahuan baru dalam memecahkan masalah yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, di bawah sini ada langkah-langkah penerapan Discovery Learning. Yang pertama itu dari stimulation atau memberi stimulus, yaitu guru memberikan stimulus atau dorongan dari suatu masalah yang akan diamati siswa melalui kegiatan membaca, mengamati situasi, melihat gambar atau video. Nah, dalam hal ini berarti video yang akan kita bahas nanti di selanjutnya. Kemudian yang kedua ada problem statement, yaitu mengidentifikasi masalah. Nah, pada tahap ini siswa sudah menemukan permasalahan, mencari informasi terkait permasalahan tersebut, dan sudah dirumuskan juga dalam video ini ya. Lalu yang ketiga ada data collecting. Data collecting yaitu mengumpulkan data, di mana siswa mencari atau mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk menemukan solusi pemecahan masalah yang sebelumnya sudah ditemukan. Lalu yang keempat ada data processing. Data processing atau mengolah data yaitu siswa mengeksplorasi kemampuan pengetahuan konseptualnya untuk kemudian diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima ada verification, yaitu siswa mengecek kembali hasil pengolahan data
melalui berbagai sumber yang relevan. Data-data di sini yang sudah tadi siswa temukan. Nah, sumber-sumber yang relevannya itu ada buku pembelajaran yang kemudian dipadukan dengan pengolahan datanya tadi sehingga menjadi suatu kesimpulan. Lalu di generalization. Nah, tahapan ini tuh untuk menyimpulkan. Ya, siswa diminta untuk menggeneralisasi kesimpulan terhadap suatu masalah yang dikajinya. Nah, pada kegiatan pembelajaran di sini dibagi 3, ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan itu dilakukan selama 15 menit, kegiatan inti 90 menit, dan kegiatan penutup itu sama seperti pendahuluan, yaitu 15 menit. Nah, pada kegiatan pendahuluan ini di sini guru menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari tersebut, atau berarti dalam hal ini adalah tujuan pembelajaran, relasi, dan fungsi. Kemudian memberikan motivasi untuk mencapai pembelajaran, relasi, dan fungsi. Yang ketiga, membangun persepsi mengenai konsep relasi dan fungsi. Selanjutnya ke kegiatan inti. Nah, di sini guru memberikan siswa pengamatan masalah untuk menemukan definisi relasi dan fungsi dalam bentuk video di sini. Kemudian menjanjikan suatu relasi dan fungsi dalam berbagai representasi. Ini bisa dijawab di LKPD atau di kertas siswa. Kemudian mengidentifikasi perbedaan relasi yang merupakan fungsi dan bukan fungsi. Kemudian terakhir tahapannya itu menyelesaikan solusi masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Nah, pada kegiatan penutup ini nantinya guru melakukan tindakan di mana memberi kesempatan pada siswa untuk memberikan informasi mengenai relasi dan fungsi dan juga memberikan kesempatan untuk bertanya. Hal ini juga dilakukan untuk refleksi pencapaian siswa. Begitupun pada penilaian. Untuk penilaian sendiri itu diambil dari tugas yang diberikan setiap pertemuannya, baik dalam aspek pengetahuan maupun keterampilan. Lalu yang kedua itu diberikan tes tertulis setiap penyelesaian materi setelah materinya sudah selesai. Nah, sekarang kita udah di tahapan memahami relasi. Di sini ada suatu permasalahan, yaitu Dimas sedang berulang tahun yang ke-13. Sepulang dari sekolah, ia mengajak teman-temannya yaitu Ahmad, Hani, Joy, dan Zulfa pergi ke boba jalanan. Menu yang disediakan oleh boba jalanan adalah Coco Boba, Blue Boba, Milk Boba, Pink Boba, Milk Tea Boba, dan Purple Boba. Nah, untuk ceritanya akan dijelaskan pada video selanjutnya. Selamat menyaksikan.
dibuat. Lalu yang kedua, bagaimana cara mengetahui dengan pasti bentuk hubungan tersebut. Untuk menjawab masalah ini bisa disajikan dalam berbagai representasi. Setelah memahami relasi, di sini kita akan ke pemahaman mengenai fungsi. Ada suatu masalah, yaitu sebuah perusahaan ojek online untuk pelayanan ojek online car menetapkan tarif online Rp4.000 dan tarif setiap kilometernya Rp2.000. Pertanyaan yang pertama, dapatkah kalian menetapkan tarif untuk 10 km, 15 km, dan 20 km? Yang kedua, berapakah tarif untuk 40 km perjalanan? Yang ketiga, berapa kilometer yang ditempuh jika uang yang dibayarkan Rp82.000? Setelah mengetahui hasil dari ketiga soal ini, tentukan apakah masalah tersebut termasuk hubungan fungsi dengan relasi atau bukan.